Kurang lebih 3 bulan sudah, nalar publik diaduk-aduk oleh pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki. Tapi sampai saat ini, kejanggalan demi kejanggalan terus menjejali benak publik. Banyak fakta yang mencuat, namun di saat yang sama, keraguan dan rasa sanksi publik semakin berat. Tak pelak, sebagian masyarakat pesimis jika kasus ini benar-benar bisa terungkap secara tuntas. Mengacu pada pernyataan para pakar dan praktisi hukum, baik yang terlibat secara langsung maupun sekedar mengamati penanganan kasus ini, berikut adalah 5 kunci utama agar kasus kematian Vina dan Eki terungkap secara terang benderang. Versi Cumi Top 5. Simpang siurnya fakta dan tokoh yang muncul belakangan ini membuat banyak pihak merasa kalau kasus Vina perlu dirunut dari awal. Namun di pihak lain tidak mudah mengusut fakta dan bukti, mengingat setelah 8 tahun berlalu tentu banyak hal yang telah berubah. Namun sebagian pihak meyakini ada hal yang tidak berubah. Salah satunya adalah para pihak yang terlibat dalam pengusutan kasus ini pada tahun 2016 silam. Maka, jika hendak menelisik dari titik awal, semua penyidik tersebut perlu dihadirkan kembali untuk diperiksa dan dimintai keterangan. Apalagi menurut Hotman Paris, ada yang janggal dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat pada 2016 silam. Selain para penyidik, Ibtu Rudiana yang tak lain adalah ayah kandung almarhum Eki perlu juga dihadirkan dan diperiksa dengan landasan hukum yang benar-benar ditegakkan. Pasalnya, sebagian cerita awal kasus ini diduga terkait erat dengan Ibtu Rudiana. Kenapa ada BAP begitu rapi? Begitu rapi BAP-nya, semua peran masing-masing ada, DPO juga ada semuanya, begitu rapi. Seolah-olah bayangkan masa 8 orang pelaku mengingat semua jenis motor, bahkan sampai waktu pun pelaku ada yang mengatakan saya jatuh ke paha, ada yang mengatakan aku yang merawanin duluan. Itu BAP-nya sangat rapi. Ya. Kalau itu fiktif, ya, kok bisa ada BAP serapi itu? Jadi, tim pencari fakta, kunci pertama yang harus diperiksa adalah penyidik di tahun 2016 dan seluruh jajaran atasannya. Ya, penyidik di tahun 2016 dan seluruh jajarannya. Itu satu. Itu misterinya di situ. Kalau itu nggak dibongkar, kasus Vina tidak akan terbongkar. Kasus yang perlu dibongkar yang kedua adalah Pak Rudiana. Pak Rudiana itu adalah ayah almarhum Eki. Begitu kita ditunjuk oleh keluarga Vina, saya langsung bikin postingan di Instagram minta ketemu dengan Pak Rudiana. Bahkan nomor WA-nya pun saya WA, tapi tidak digubris. Sebagai seorang ayah yang kematian anak, apabila benar Peggy pelakunya tertangkap, apabila pelaku pembunuh anaknya tertangkap, harusnya teriak dong. Ini malah bersembunyi dari kita, nggak mau ketemu. Diduga kontroversi dan polemik yang kini mencuat dalam pengungkapan pelaku pembunuhan Vina dan Eki berakar pada langkah awal penanganan kasus ini. Hal ini diperkuat oleh fakta bahwa hampir semua pelaku dan saksi memberikan kesaksian yang bertolak belakang dengan BAP yang mereka buat pada tahun 2016. Bahkan ada 2 DPO yang akhirnya dianulir oleh pihak Polda Jabar karena saksi atas mereka dinyatakan fiktif. Atas dugaan telah terjadi kekeliruan pada awal penyelidikan dan penyidikan kasus ini, Deddy Mulyadi pun meminta agar polisi melakukan audit investigasi semua proses yang sudah dilakukan dari awal kasus ini terjadi. Dengan itu, diharapkan semua fakta akan terungkap secara terang benderang. Ada rentetan kejadian yang sangat ganjil dan dramatisasi sejak awal. Nah, saya itu sebenarnya melihat kasus ini dari awal juga pertama saya melihat peristiwanya terjadi lama, kok nggak tuntas. Yang keduanya,
kemudian para terpidananya dihukum seumur hidup, sangat luar biasa kan, karena peristiwanya pembunuhan. Walaupun dan pemerkosaan, tetapi kan di tuntutannya tidak ada itu pemerkosaan, yang ada hanya pembunuhan, kan gitu loh. Itu kan menjadi aneh juga. Nah jadi menurut saya ada hal mudah yang dilakukan. Kan aspek formal Propam sudah memeriksa, sudah. Kan tidak ada masalah kalau Mabes Polri menurunkan tim ahli di bidang penyidikan. Kemudian audit investigatif seluruh proses itu. Formalnya lihat terpenuhi nggak aspek persyaratannya. Informalnya lihat terpenuhi aspek persyaratannya nggak. Substansialnya lihat terpenuhi tidak. Saya yakin bisa nanti kelihatan. Bagaimanapun tidak mudah menelisik peristiwa hukum yang telah berlalu selama 8 tahun. Apalagi secara hukum formal, peristiwa itu sudah divonis di Pengadilan Negeri Cirebon pada tahun 2016 silam. Namun sebagian pihak merasa pengadilan yang terjadi 8 tahun silam itu sama sekali tidak memberikan rasa keadilan, oleh karena diduga syarat kejanggalan dan penuh dengan misteri. Kecurigaan semakin kuat ketika Polda Jabar menetapkan Peggy Setiawan sebagai satu-satunya tersangka dari 3 DPO yang ditetapkan sebelumnya. Karena itu, para pakar dan praktisi hukum mengajukan gugatan pra-peradilan terhadap Polda Jabar dengan tujuan menguji kembali semua fakta dan bukti lewat proses hukum di pengadilan. Lantas, mampukah sidang pra-peradilan tersebut membebaskan Peggy dan bahkan 7 orang terpidana yang kini masih mendekam di balik jeruji besi? Melihat ya upaya pra-peradilan yang diajukan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan ini adalah bagian dari upaya untuk mencari keadilan ya. Dan tentu pra-peradilan ini kan hampir pasti ditujukan terhadap penetapan tersangkanya. Karena memang pra-peradilan dibolehkan di dalam hukum kita untuk menguji status tersangka seseorang. Apakah penetapan tersangka itu sudah sesuai dengan SOP yang ada, ataukah sebaliknya, bahwa penetapan tersangka tersebut ternyata misalkan melanggar SOP, sehingga tempat untuk menguji keabsahan daripada SOP penetapan tersangka itu adalah dengan pra-peradilan. Dan nanti dalam proses selanjutnya itu nanti ya masuk pada proses pembuktian ya. Apa bukti-bukti yang dimiliki oleh pemohon pra-ped ya dia akan nanti sampaikan di dalam sidang pra-peradilan tersebut. Jadi di samping secara prosedur kasus itu bisa dibuktikan dengan baik, tetapi secara ilmiah dan keilmuan juga pengungkapan perkara itu bisa dipertanggungjawabkan. Peristiwa tragis kematian sepasang kekasih Vina dan Eki tahun 2016 silam memang menyisakan banyak teka-teki. Bahkan seorang sutradara sampai tertarik untuk mengangkat peristiwa itu ke layar lebar, hingga lahirlah film Vina Sebelum 7 Hari. Siapa sangka karya fiksi yang terinspirasi dari peristiwa 8 tahun silam memantik polemik dan kontroversi panjang. Jika dalam film terdapat aktor atau pemain watak, di dunia nyata pun muncul sejumlah tokoh yang diklaim sebagai tokoh kunci yang dapat mengungkap misteri di balik kasus kematian Vina dan Eki. Salah satu tokoh yang dinilai merupakan tokoh kunci dalam kasus ini tak lain adalah Pak RT. Kesaksian Pak RT terkait kejadian pada malam Vina dan Eki mengalami kematian tragis diklaim merupakan kunci atas seluruh proses hukum ini. Dedi Mulyadi yang melakukan investigasi atas para pelaku dan saksi menegaskan bahwa selain Ibtu Rudiana, Pak RT adalah tokoh kunci yang bisa membantu mengurai kusutnya penanganan kasus ini. Tapi apa lacur, sang tokoh kunci itu memilih bungkam 1000 bahasa. Terus kemudian akhirnya juga saya bertemu dengan orang-orang yang di sekitar rumahnya Pak RT. Hampir semua mengatakan malam minggu tuh anak-anak mabuk di sini. Dari rumahnya Pak RT, kemudian dari rumahnya Bu Nining, warungnya diusir, pindah ke rumahnya siapa tuh?
Kan ke rumahnya satu lagi, setelah itu pindah ke rumah Pak RT. Sampailah bertemu dengan orang yang di BAP diarahkan untuk berbohong oleh penyidik. Akhirnya mencabut lagi. Ada Pramuji di situ, ada Teguh di situ. Nah, kemudian saya bikin rekonstruksi lagi. Kamu bener beli nasi kuning berapa menit? Pas, Pak. Saya beli nasi kuning, Pak, pada jam 9 itu. Harga nasi kuningnya 4.000, bener saya tanya. Nah, Pak RT sendiri, Pak RT Pasren itu, kalau merasa benar, kenapa sampai sekarang menghilang? Muncullah, nyatakan bahwa anak-anak itu bohong sebagaimana dia mengatakan di BAP, anak-anak tidak tidur di rumahnya dan dia tidak memberikan kunci. Kan sederhana, Pak. Kan aib juga jadi menghilang. Harusnya kan muncul untuk tidak semakin menguatkan dugaan publik. Kemudian kan gampang, polisi tinggal menguji kebenaran mereka. Kan bisa diuji dong, kan di kepolisian ada alatnya. Ya kan, alat untuk mendeteksi kebohongan. Ya sudah, para saksi ini dites mana yang benar mana yang bohong. Termasuk kan Liga Akbar mencabut kan, dulu Liga Akbar menemani sampai lewat SMP 11, dilempari nyelamatin diri masuk gang. Tapi Liga Akbar kan ketemunya di SMA 4. Setelah di SMA 4 itu kemudian mereka bubar. Anak Pak RT itu kan ikut sama mereka satu geng nongkrong. Tapi kenapa anak Pak RT nggak ditersangkakan? Jadi saksi pun tidak di pengadilan. Malah Pak RT-nya. Bukan anaknya. Yang lain bersaksi di pengadilan tuh. Yang di bawah umur. Teguh segala macam. Tapi anaknya Pak RT enggak. Katanya enggak jadi saksi di pengadilan. Tapi Pak RT-nya malah jadi saksi. Tetapi Pak RT itu tidak ada pertemuan dengan anak-anak itu. Gimana peran Pak RT? Keraguan publik atas hasil penyelidikan dan penyidikan polisi terhadap kasus kematian Vina dan Eki pada 2016 silam pada akhirnya memunculkan pertanyaan bernada pesimistis. Akankah proses hukum yang dijalani 8 tahun pasca kejadian mampu mengungkap kebenaran yang sesungguhnya? Sayangnya, publik kadung ragu pada kinerja polisi dalam perkara ini. Tidak hanya publik yang awam pada persoalan hukum, pengacara kondang sekelas Hotman Paris Hutapea pun bahkan meragukan hal tersebut. Karena itu, menurut Hotman, satu-satunya jalan untuk menjawab rasa keadilan publik dalam kasus Vina Cirebon adalah dengan membentuk tim pencari fakta. Tim yang dimaksud harus bersifat independen dan dibentuk langsung oleh Presiden Joko Widodo. Harus ada tim pencari fakta di luar kepolisian, yaitu para profesor universitas, dan harus langsung Jokowi yang bentuk.